الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia dan istimewa ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya, nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, beribadah salat Jumat di Masjid Jami Baitus Salam Dalong ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di awal khutbah ini, marilah kita bersihkan hati dan pikiran, hilangkan sejenak urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan perkantoran, urusan sekolahan, perkuliahan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati dan pikiran agar kita senantiasa bisa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik tuntunan dari Allah, agar kita senantiasa bisa dengan mudah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah itu? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Orang-orang yang rasa takutnya hanya dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, berapa banyak saudara-saudara kita menyesal karena tak bisa bersama dengan kita. Sebagian mereka telah mati tak bernyawa, sebagian lagi masih hidup dan bernyawa. Tapi tetap saja tak bisa bangkit, tak bisa bangun dari tempat tidur, terbujur kaku badannya di ruang ICU. Sayup-sayup suara azan berkumandang masuk ke dalam telinganya, tapi kaki sudah tak dapat lagi melangkah, tangan tak dapat lagi mengayun, karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawanya masih berada di dalam jasad. Anak istri tak bisa berada di samping karena security tak mengizinkan keluarga berada di ruang ICU. Dia kesunyian, kesepian, sendirian. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Kalau dulu di waktu sehat dia sempat beribadah kepada Allah, maka penyesalan tak begitu banyak. Tapi kalau dulu di waktu sehat dia tak sempat beribadah kepada Allah, dia tak sempat menempelkan keningnya di lantai bersujud memohon ampunan kepada Allah. Kalau dulu di waktu sehat dia tak sempat beramal soleh, tak sempat berbuat baik kepada anak, istri, tetangga, kerabat, saudara-saudaranya dan semua umat muslimin muslimat, maka tak ada duka di atas duka. Menangis air mata darah yang berlalu tak akan bisa terulang kembali. Pepatah Arab berkata, "Lan tarji'al ayyam allati madat." Masa yang lalu tak akan bisa terulang kembali. Menangis air mata darah, menetes air mata darah, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan bisa hidup kembali.
Apa kata mereka yang pernah melihat azabnya Allah? Ya Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, mata kami telah melihat azabmu. Wasami'na, dan telinga kami telah mendengarkan suara jeritan, petikan, suara siksaan dari dalam neraka. Farji'na, ya Allah, maka kembalikanlah kami ke alam dunia, walaupun semenit, walaupun sedetik. Na'mal solehah, kami akan beramal soleh. Saat itu penyesalan tak lagi berguna, karena dunia tak mungkin lagi utuh seperti semula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fa'idha sama'u fatarat," langit terbelah. "Wa idzal kawakibun tasarat," planet-planet bertabrakan. "Wa idzal biharu fujirat," lautan diledakkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Alimat nafsum ma wa idzal quburu bu'sirat," orang-orang kuburan dibangunkan, dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu manusia baru sadar, apa yang telah aku lakukan ketika hidup di alam dunia. Farji'na, ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia, walaupun semenit, sedetik. Inna muqinun, kami yakin dan seyakin-yakinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tublas sarair, di hari itu segala rahasia Allah tampakkan, Allah tunjukkan, dan manusia bisa melihat, memandang dengan penglihatan yang nyata. Saat itu manusia tak dapat lagi berdusta, mulut tak bisa lagi berkata-kata. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim," kelak di hari kiamat mulut mereka kami kunci, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita semua manusia dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka Allah buat berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka Allah buat menjadi saksi apa yang dikatakan oleh tangan, apa yang disaksikan oleh kaki. Bima kanu yaksibun, segala perbuatan yang pernah kita lakukan ketika hidup di alam dunia. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa in tubdu ma fi anfusikum," apabila kau nyatakan, kau akui semua yang terlintas dalam hati, pikiran, au tufuha, atau kau simpan, kau rahasiakan, yuhasibukumullah, Allah tetap akan menghisapmu. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sam'a," pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, bisikan hati, pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu ditanyakan oleh Allah, semuanya disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disoalkan Allah, apa yang ditanyakan oleh Allah, summa latus'alunna yawma 'idin 'anil na'im, kenikmatan-kenikmatan mata, kenikmatan-kenikmatan telinga, semuanya kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah, semuanya kelak disoal, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma syi'ta," hiduplah sesuka hatimu. Mau kau hidup dengan cara Fir'aun, silahkan. Mau kau hidup dengan cara Qarun, silahkan. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Mau kau hidup dengan cara bekerja, bekerjalah. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Apa yang ingin kau makan, makanlah. Tapi ingat, kata Rasulullah, fa innaka mayyitun, kalian akan mati. Jasad kalian akan membusuk menjadi santapan cacing tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini manusia, orang-orang boleh tertawa. Hari ini mereka merasa, boleh jadi mereka merasa dunia mereka yang punya. Tapi ingat, bila sampai masanya, yang hijau akan menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan hancur menjadi debu ditiup angin, tak bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bawa kelak menghadap Allah? Pernahkah kita berpikir apa yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah? Pernahkah kita berpikir amal apa yang akan kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah pernah diri itu berakhlakul karimah, tata krama, budi bahasa yang lemah lembut, kalaulah pernah diri itu membangun masjid, surau, madrasah, dan pesantren, kalaulah pernah diri itu menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada anak yatim, kalaulah pernah diri itu mengajak anak istrinya, mengajak keluarga, kerabat, dan sesamanya, teman sekantornya, teman kerjanya,
untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka itulah yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tak menciptakan jin dan Allah juga tak menciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi sebagai manusia. Mengapa sampai hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah? Mengapa kita diciptakan oleh Allah? Fungsinya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau ingin bekerja, bekerjalah. Kalau kau sebagai pejabat negara, lakukanlah. Kalau kau sebagai profesor, doktor, polisi, silahkan lakukan. Tapi ingat, jangan sampai kau lupa bahwa fungsimu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 5 stasiun dalam sehari semalam. Berhentilah sejenak di waktu subuh, berhentilah sejenak di waktu zuhur, berhentilah sejenak di waktu asar, berhentilah sejenak di waktu maghrib, berhentilah sejenak di waktu isya. Kalau kau terus berjalan, kalau kau terus bekerja, kalau kau terus berpikir, kau akan stres, kau akan lelah, kau akan gila, stres. Mengapa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan demikian? Karena ketika kita itu selalu bekerja, maka kita akan letih, minyak kita akan habis, mesinmu akan panas, dan akhirnya kau pun tak mendapatkan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa aqimus shalah." Wahai umat-umat, wahai makhluk-makhlukku di alam dunia, jin maupun manusia, dirikanlah solat 5 waktu. Solat merupakan ritual ibadah umat Islam. Solat merupakan intisari dari segala amal perbuatan. Solat juga agar hubungan kita dengan Allah itu tetap terjaga dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau sukses bukan karena pangkat jabatanmu yang tinggi. Kau sukses itu bukan karena banyaknya harta yang kau miliki. Kau sukses itu bukan karena kau sebagai bupati, sebagai presiden, sebagai raja-raja. Tapi orang yang sukses yang sejati dunia akhirat adalah orang yang mampu beristiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali amal-amalnya seorang hamba yang dihisab pertama kali kelak di hari kiamat adalah as-shalah, yaitu sholatnya. Apabila solatnya itu baik, maka baik pula seluruh amalnya. Fa'idha fasadat, apabila solatnya itu tak baik, maka tak baik pula seluruh amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal ibadah mempunyai target misi yang akan dicapai. Solat bukan hanya niat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat awal, akhir, dan kemudian diakhiri dengan salam. Tapi di balik solat adalah Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji jahat, mungkar juga jahat. Keji adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan seksual. Mungkar adalah perbuatan maksiat yang tak berkaitan dengan seksual. Mabok, berjudi, berzina, memakai narkoba, mengedarkan narkoba, sabu, inek, putau, ganja, heroin, menghancurkan masa depan anak bangsa. Berzina, zina muhson, ghairu muhson, semuanya itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Membunuh, saling membunuh, mencaci maki sesama, menceritakan aib dan keburukan sesama, mengiri, dengki, hasud, hasad, semuanya itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Dan semua itu dapat tercegah dengan sholat. Andainya sholat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, andainya sholat itu tidak dapat merubah dirimu yang sombong angkuh, andainya sholat itu tidak dapat merubah kebiasaanmu yang iri dan dengki, andainya sholat itu tidak dapat merubah kebiasaanmu yang kikir, bakhil, sesungguhnya yang salah itu bukanlah sholatnya, tapi manusianya. Yang salah itu bukan Allah dan Rasulnya, yang salah itu bukanlah Al-Quran, tapi manusianya. Sama seperti obat yang mahal impor dari luar negeri, tapi sedikit pun tidak dapat menurunkan gula darah. Bukan obatnya yang tak manjur, tapi orang yang meminum obat itu yang tak mau mengikuti aturan pakai. Orang yang meminum obat itu yang tak mau menjauhi segala pantangannya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu tidak hanya dengan minum obat, tapi juga dengan mengikuti segala aturan dokter. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini, mari kita kembali bersihkan hati dan pikiran. Mari kita memohon berdoa bersama kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah petunjuk, agar kita senantiasa diberikan taufik tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita lihat hari ini, semua langkah kaki, ayunan tangan dari rumah sampai ke Masjid Baitul Salam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima Allah adalah amal yang baik. Dan amal yang diterima, amal baik yang diterima oleh Allah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.